Perkenalkan, nama saya Santi Sregar, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di Miss Aisyah Pargadungan, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini sedang mengikuti UKIN PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan nomor peserta 887672000101 dan NIM saya 255010066. Berikut video pembelajaran saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak melima? Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, anak-anak Molima sekalian, sekarang Molima akan memeriksa kehadiran anak-anak Molima sekalian. Molima panggilkan yang namanya Yuda Anugrah. Hadir melima. Ahlan Loli. Hadir melima. Rajar Holi Puto Galung. Baik anak-anak Molima semua, untuk mengambil semangat, mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagunya yaitu Garuda Pancasila. Ayo, sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak Molima sekalian, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Molima mengingatkan materi yang sudah lewat. Masih ingatkah materi kita yang minggu yang lewat? Masih melima. Apa materi kita minggu yang lewat? Akhlak terpuji. Puji. Ya. Siapa yang tahu apa itu akhlak terpuji? Kenalan. Apa akhlak terpuji? Ya, siapa yang tahu? Apa itu akhlak terpuji? Adalah sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku. Nah, sekali lagi, apa? Ya, sekali lagi. Kita jelas dulu ya. Apa pengertian dari akhlak terpuji itu? Adalah sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku. Iya, ya. Berarti anak-anak Molima masih ingat pelajaran yang sudah lewat. Untuk itu, kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang apa? Apa materi kita hari ini? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah atau kalimat tarji. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui kalimat thayyibah dan tarji. Terus memahami waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji. Selanjutnya, mengidentifikasi macam-macam musibah
yang diberikan Allah kepada manusia. Dan seterusnya menganalisa hikmah mengucapkan kalimat thayyibah. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu pengertian kalimat tarjih. Pengertian kalimat tarjih. Apa itu pengertian kalimat tarjih? Kalimat tarjih adalah kalimat yang menyatakan pengakuan dengan tulis bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali menghadapnya. Nah, jadi semangat lagi. Ayo sama-sama kita bacakan. Kalimat tarjih adalah kalimat yang menyatakan pengakuan dengan tulis bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali menghadapnya. Ya, kalimat tarjih adalah kalimat yang menyatakan pengakuan dengan tulus bahwa kita adalah milik Allah dan akan kembali menghadapnya. Kita ini nanti ya akan kembali kepada Allah. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita dihidupkan dan kita dimatikan akan kembali kepada Allah. Ya, baik, selanjutnya bunyi kalimat tarjih. Apa bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Ya, dari tujuan pembelajaran kita tadi, nah di sini artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Terus selanjutnya kapan waktu membaca kalimat tarjih itu? Kapan waktunya? Waktu membaca kalimat tarjih itu yaitu kalimat tarjih disunnahkan dibaca pada saat ketika melihat, mendengar atau mengalami sebuah musibah. Ya, mengalami, melihat berarti kalau kita lihat contohnya kecelakaan apa yang kita ucapkan? Itu melihat ya, mendengar. Kita dengar ada orang yang tabrakan, apa yang kita ucapkan? Itu merupakan musibah. Ya, baik itu tabrakan ataupun sakit, itu namanya musibah. Ya, selanjutnya macam-macam musibah yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, macam-macam itu banyak ya. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam berupa apa? Gempa bumi, banjir, tsunami, gunung. Yang kedua adalah penyakit. Sakit bagaimana? Sakit kesehatan yang dialami manusia. Yang ketiga apa lagi? Kehilangan harta benda. Kehilangan harta benda yang dimiliki manusia. Contohnya datang pencuri ke rumahnya, ya, hilang harta yang disimpan di rumahnya. Ya, ada orang yang mendengar berita itu maka orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, baik. Selanjutnya ini apa nih? Apa itu? Gambar yang sedang sakit, gambar yang gawat, yang meninggal, terus tabrakan, jatuh ataupun tabrakan. Ini semuanya adalah contoh-contoh musibah. Ya. Baik, selanjutnya adalah hikmah mengucapkan kalimat tarjih. Hikmah yang pertama adalah terus bersabar atas
ikhlas dan tawakal kepada Allah. Terus kalau kita dikasih ujian, baik berupa tadi apa? Kematian. Nah, disitulah kita diuji untuk kesabaran. Baik. Sekarang Walima akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak Walima sekalian, ya, secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, anak Walima semuanya, sekarang Walima akan membagikan tugas kelompoknya, yaitu kelompok 1. Ya, ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Dan yang ini kelompok 3. Ya. Oke, siapa yang megang? Baik, anak-anak Walima sekalian, sekarang mari dikerjakan tugas yang Walima berikan kepada kalian semua. Ayo, dikerjakan tugasnya. Sudah selesai tugasnya? Sudah, Malima. Sekarang Walima untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Ya, Walima panggil lulusan dari kelompok 1 terlebih dahulu, maju ke depan membacakan hasil kerjanya. Ayo. Cepat nak. Didengarkan ya. Disimak ya. Baca. Iya. 1. Lafal kalimat tajwid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2. Mengartikan kalimat tajwid. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Silahkan dulu. Tepuk tangan. Selanjutnya yaitu dari kelompok 2. Dipersilakan. Maju ke depan. Jelaskanlah tempat mengucapkan kalimat tajwid disunahkan dibaca pada saat kita melihat, mendengar, atau mengalami sebuah musibah. 2. Menjelaskan hikmah mengucapkan kalimat tajwid, bersabar atas ujian hidup, mendapat keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Ya, jangan. Tadi kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok terakhir, maju ke depan. Menuliskan kalimat tajwid. 2. Menyebutkan macam-macam musibah yang diberikan Allah kepada manusia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 1. Bencana alam, gempa bumi, banjir, tsunami,
lagi kepada Allah. Ya, itulah tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Selanjutnya, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak Molima seluruhnya dapat mengerti apa yang sudah disampaikan. Ya, mari sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, mari kita membacakan surah Al-Asr. Ayo sama-sama. Mudah-mudahan anak-anak Molima dalam keadaan sehat, ya, bisa kita berjumpa di minggu depan. Ya, Molima akhiri pertemuan kita pada hari ini